Nama budaya, perkenalkan nama saya Prinsala Halim dari Fakultas Farmasi jurusan Farmasi dengan NIM 211501045. Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama agar bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia mendapat perhatian khusus karena bangsa Indonesia sebagian besar adalah umat beragama. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki landasan untuk membina kerukunan umat beragama seperti falsafah Pancasila dan tugas nasional bersama dengan pembangunan nasional. Pemerintahan Indonesia sendiri telah melahirkan konsep yang mendasar dan berbobot yang terkenal dengan 3 kerukunan hidup umat beragama, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 2 pada amandemen kedua yang berbunyi, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Terdapat 6 dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Di antaranya adalah 1. Memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. 2. Menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik. 3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan. 4. Menerima buah karma yang baik. 5. Melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat. 6. Mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan, seperti yang terdapat pada Anguttara Nikaya 3, 288-289. Dalam Kalama Sutta Anguttara Nikaya Sutta Pitaka dijelaskan bahwa janganlah percaya begitu saja terhadap apa yang kalian dengar, hanya karena kalian telah mendengar hal itu sejak lama. Janganlah mengikuti tradisi secara membuta hanya karena hal itu telah dipraktikkan sedemikian secara turun-menurun. Janganlah cepat terpancing desas-desus, janganlah meyakini segala sesuatu hanya karena hal itu sesuai dengan kitab suci kalian. Janganlah membuat asumsi-asumsi secara bodoh, janganlah tergesa-gesa menarik kesimpulan berdasarkan apa yang kalian lihat dan dengar, janganlah terkecoh oleh penampakan-penampakan luar, janganlah berpegang kuat pada pandangan atau gagasan apapun hanya karena kalian menyukainya. Janganlah menerima segala sesuatu yang kalian pandang masuk akal sebagai fakta, dan janganlah meyakini segala sesuatu hanya karena rasa hormat dan segan kepada guru-guru spiritual kalian. Sang Buddha mengajarkan pentingnya menganalisis segala sesuatu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Jangan hanya karena label agama lalu Anda menganggap semua yang dikatakan adalah benar, atau sebaliknya, semua yang dikatakan adalah salah karena beda keyakinan. Upali, seorang hartawan terkemuka yang diutus oleh gurunya Nigantanata Putra, seorang penganut agama Hindu Jaina, untuk berdialog kepada Sang Buddha mengenai hukum karma. Dan di akhir dialog, Upali timbul keyakinan dengan ajaran Buddha dan memohon agar Buddha berkenan menerimanya sebagai muridnya. Sang Buddha bukannya langsung menerima beliau, tapi malah menganjurkan Upali untuk mempertimbangkannya dengan sabda sebagai berikut. Upali, kau adalah murid yang bijaksana dari seorang guru besar yang sangat terpandang di dalam masyarakat. Mengenai keinginanmu untuk menjadi penganutku, menjadi siswaku, pikirlah masak-masak dengan terburu nafsu. Sang Buddha menolak Upali sebelum akhirnya Sang Buddha baru bersedia menerima Upali dengan syarat ia tetap menghormati agama terdahulunya dan tetap menyokong mantan gurunya. Salah satu contoh lainnya adalah zaman pemerintahan Asoka. Dekrit mengenai kerukunan hidup beragama dipahatkan dalam Prasasti Batu Kalinga nomor 12 Raja Asoka abad ketiga sebelum Masehi yang intinya sebagai berikut. Janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa dasar dan alasan yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya kita hormati berdasarkan atas alasan dan dasar yang kuat pula. Oleh karena itu, kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mau mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Agama Buddha adalah agama yang penuh dengan toleransi. Kedewasaan kehidupan beragama tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme, menjaga kemurnian ajaran semata, tetapi kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita untuk menghargai orang lain walau memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda.